Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Taufan, selamat datang di channel gue Ahmad Taufan Gogo. Gue bakal ngebahas lagi masalah jurusannya. Sorry, kenapa gue udah lama gak update lagi, karena pertama karena nggak mood gue, kedua karena gue ngampus juga, jadi gue fokus ngampus sama nyari duit. Ya gue bayar kampus sendiri sebenarnya. Selamat motor. Jadi kali ini gue membahas masalah jurusan yang minat nih, yang di peringkat keberapa ya, 7 masalah. Kalau lu cari di Google, lu nanti bakal nemuin jurusan yang diminati ya kan. Nah, gue bakal dapat nih, gue ngambil dari Kuiper kampus ya kan. Jatuh mulu. Jadi kali ini gue ngambil masalah jurusan psikologi ya kan. Mungkin dari sebagian lulu pada psikologi itu udah ada pikiran gitu, maksudnya udah ada terbayang psikologi kayak gimana ya kan. Nah, mungkin dengan gua ngasih gini, mungkin ada yang terinspirasi ataupun pengen kuliah ambil psikologi gitu loh. Ya intinya kalau lu mau ambil psikologi ya nggak usah mandang itu kampus sih. Cuman kalau gua persepsi gua, ya lu kalau milih kampus diusahakan kampus itu udah B aja kali ya. Ya B lah minimal tuh B gitu loh. Cuman kalau kampusnya ya begitulah ya udah nasib lu dong gitu loh, berarti gue juga dong ya. Jadi sekarang gini, lanjut ya. Jadi psikologi itu kita harus mengetahui ada pengetahuan dan ahlinya gitu loh. Jadi yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Jadi psikologi itu mengetahui cara lu ngomong gimana, terus lu bohong nih ketahuan gitu loh, ini pengalaman gue gitu loh, maksudnya lu bohongin orang. Gue ngomong bohong nih sama, ya kita sebut saja guru lah gitu ya kan. Gue berbohong dengan guru beliau kan, pak. Nah, ketahuan ya kan. Jadi kalau dari guru gue bilang, kalau misalkan kamu bohong, nah kamu bakal bohong terus. Nah, bohong sebelumnya bakal terbongkar ataupun terlihat gitu. Jadi psikologi ini ya bagus, maksudnya bagus untuk dipelajarin ataupun kita mengetahuinya itu bagus gitu loh, maksudnya untuk kedepannya kita misalkan dari cara bicara itu orang tuh gimana, terus ya istilahnya gitulah. Terus dia mampu membaca data. Jadi itu dia data, ya mungkin bisa dibilang data di sini tuh mungkin data kayak misalkan curhatan kali ya, mungkin bisa jadi. Terus selanjutnya adalah melakukan analisa ataupun ya analisis lah gitu loh, menganalisa skala kita gitu ya kan. Terus melakukan asesmen apa ya, itulah gue serbat gue. Terus menggunakan alat tes. Jadi ternyata di psikologi itu juga ada alat tes, itu ada gitu loh. Terus kemampuannya itu mengolah empati. Jadi orang yang ngerti psikologi empatinya sangat tinggi. Itu menurut gue, opini gue sih gitu. Cuman motor gak ada batah gila. Tapi lanjut lagi. Tapi kalau misalkan emang dari awalnya gini loh, misalkan emang dia baik nih, cuman dia itu emang baik, dia itu empati karena emang baik gitu loh, bukan karena misalnya dia baca psikologi segala macam, bukan gitu loh. Cuman kalau misalkan itu terjadi, ya udah berarti emang bawaan lahir gitu loh. Jadi kalau yang gua ketahui dan gua baca di layar laptop gua, nanti gua usah
misalnya detan gue emang masih copo ataupun masih nggak pro banget lah ya kan, masih noob banget, karena itu detan gue sendiri, jadi ya gue masih gali-gali juga. Ya itu dalam yang gue baca itu pengetahuan dan kalian itu ya, yang kalau misalnya sebagian yang gue dapat itu ya, itu pun itu ada di dalam kehidupan kita sehari gitu loh, tanpa lo sadarin gitu loh. Terus lo dapat, kalau misalnya jurusan psikologi nih, lo ada keuntungannya nih. Pertama, dari pemerintahan, BUMN, terus swasta pun butuh nih orang-orang lulusan psikologi ya kan, untuk di bagian personalia untuk membantu mengolah SDM-nya ataupun mengolah sumber daya manusia itu sendiri. Jadi psikologi ini dibutuhkan tuh untuk HRD ya kan. Jadi HRD, jadi menerima mahasiswa menerima karyawan baru ataupun melihat ya kan. Jadi ya itulah kenapa jadi itu kebanyakan tuh ya, gue nggak tahu sih, mungkin yang HRD sorry kalau cadel lah, HRD itu banyak di mana, banyak ataupun dari perusahaan itu butuh ya, karena fisik banget. Jadi tuh ya perusahaan tuh butuh ya orang-orang yang benar-benar mau kerja gitu lah gitu. Nomor 2 itu, jadi di lulusan psikologi itu bisa mendidik ataupun bisa membentuk karakter seseorang itu menjadi lebih baik ya kan, itu nomor 2. Ketiga adalah psikologi itu dia bisa membangun sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan yang khusus konsultasi gitu loh, konsultasi itu intinya lah. Jadi kadang-kadang perusahaan itu kan minta pendapat orang lain ataupun pada ahlinya ya kan. Nah jadi psikologi ini dia ada gitu loh. Nah adanya psikologi itu maksudnya untuk solusi untuk para pemegang perusahaan tuh gimana kedepannya perusahaan itu bakal berkembang, maju dan tinggi ya kan, tinggi langit ya indah. Terus halo misalnya sorry gue juga ngeliat ke layar, sorry. Jadi gue kadang lurus ke sana, kadang ke sini karena gue saling membagi layar, sorry ya. Terus dari yang si konsultan ini juga bisa menjadi apa ya? Dia nggak beda. Dia tuh jadi tuh si konsultan ini tuh ataupun lulusan psikologi ini dia bisa mempersiapkan pelatihan ataupun bisa mendidik lah ya. Jadi untuk karir kita ataupun ya tentang masalah gawe kita ya kan, kedepannya lu mau kemana nih, arahnya kemana. Jadi psikologi itu dia udah ada sebuah materi ya, ilmu lu sukanya kemana, terus kemana gitu. Jadi kayak kalau di sekolah tuh kayak model BK ya, bimbingan konseling. Nah itu mungkin dari bimbingan konseling itu ya, ataupun disingkat BK itu ya, itu maksudnya dari orang lulusan psikologi dia menawarkan ke sekolah-sekolah ataupun ya ke lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan gitu loh, gitu. Untuk tujuannya tuh untuk mendidik ataupun membentuk sebuah karakter yang sangat bermanfaat bagi negara dan bangsa gitu ya kan. Nggak kayak orang goblok gitu loh. Gue harus ngomong goblok mulu, kesel gue tau nggak. Terus kalau misalkan lu mau gabung nih, mau bersatu ya kan, lo gabung kayak Power Ranger ya, mau fusion ya kan, fusion lagi itu lebih aneh lagi. Jangan lu mau bergabung ataupun mau mengabdi kepada negara nih. Nah psikologi itu bisa gitu, lu bisa masuk ke lembaga-lembaga, misalkan lu masuk ke lembaga sosial, kesehatan, sosialisasi dan lain-lainnya gitu loh, gitu. Nah
terus prospek kerjanya nih, lalu gua tadi habis gua matiin juga sih, jadi bentar gua makamin dulu soalnya kesel gua tuh loh, kesel sekali Anda. Jadi tuh prospek kerjanya tuh gini loh, kata-kata dari psikologi tuh nggak harus jadi konsultasi juga gitu loh. Jadi ada juga yang lain, tapi nih kata-kata mereka tuh milih pekerjaan tuh dari HRD, terus konsultasi karir, dosen, perawat kesehatan mental, psikolog, sama psikolog klinis ya kan itu. Tapi kayaknya karena tulisannya ada semua lagi, ternyata masih banyak lagi. Ternyata penulis atau content writer ataupun ya penulis lah gitu loh. Terus R&D atau research and developer, terus sistem analisis ataupun arsipasi gitu loh. Tuh masih banyak lagi. Tapi ini kalau yang dari gua Kuiper kampus ini sepertinya sih udah semua kali mungkin ya. Sudah semua gitu loh. Terus mungkin masalah gaji dia tuh ya untuk lulusan awal tuh ya, kalau di layar sini mungkin nanti lu bakal lihat mungkin itu sekitar 4 jutaan itu, ya bisa dibilang ya segitu sih ya. Cuman kalau dari dianya, dari kuis kampus ini dia bilang kalau kamu ingin terjun ke dunia klinis lulusan S1 nggak cukup gitu loh. Soalnya S1 psikologi itu biasanya hanya bisa jadi asisten psikolog gitu loh. Jadi kalau lo mau jadi psikolognya langsung, jadi kepalanya langsung ya kan, ataupun lo bisa ngebangun sebuah psikolog itulah sendiri gitu loh, ataupun gedung lembaga ya kan. Nah lu harus jadi master itu kalau nggak salah S3 ya, S2. Master itu ya isinya lu harus jadi S2 ada es teh manis, es tawar bukan dodol itulah intinya. Terus tadi udah disebutin lu di psikologi jadi apa aja. Terus dunia pukulannya tuh sama kayak pada umumnya gitu loh. Kalau S1 itu ya 4 tahun gitu loh. Tuh kan, ya lu tau lah S1 itu 4 tahun gitu loh, ataupun 8 semester ya kan. Terus gelar si psikologi itu ya gimana ya, dari sudut pandang orang tuh beda-beda. Maksudnya dari orang mandang lu tuh beda gitu loh. Jadi mahasiswa psikologi nih kayaknya bisa baca gue nih, kayaknya bisa baca pribadi gue nih. Gue harus jaga hati-hati nih, harus jaga perasaan nih, harus menjaga mental gue di depan dia, takutnya menyinggung dia gitu, ataupun jadi bahan sebuah data riset ya kan. Ya gue nggak tahu sih, bisa jadi ya kan gitu loh. Terus selanjutnya adalah di mata kuliah itu psikologi itu berkembang ya kan, nggak harus psikologi doang gitu namanya. Ada nama lain misalnya psikologi sosial, psikologi klinis, terus apalagi itu psikologi industri dan organisasi, terus psikologi trauma, bencana, abnormal. Jangan-jangan yang nongkrong itu bisa aja sistemnya motor bangke emang. Terus psikolog pendidikan, terus faal, terus psikologi diagnostika, terus psikometer kepribadian. Nah kalau kayak gini gue masih mending soalnya masih mending kalau lo kedengan ya. Terus konsultasi alat ukur dan sebagainya ya kan. Jadi beberapa fokus studi tadi yang gue sebutin tuh kuliah psikologinya tuh selama lu ngambil jurusan psikologi tuh lu bakal ketemu yang kayak tadi gue jelasin tadi gitu loh.
Cuma kalau misalnya lu kurang jelas, lu bisa mundur lagi ke belakang untuk melihatnya kembali, ya kan, dari ucapan gue yang nggak benar ataupun salah, lu bisa mundur lagi ke belakang. Oke. Psikologi itu banyak buat minatnya loh. Jadi bagi kalian yang SMA nih, ataupun SMA, ataupun apa lagi ya kalau mungkin SMK mungkin nggak tahu sih, cuman sebagian yang gue ketahui tuh kebanyakan SMK itu ada yang kuliah lagi, ada yang kerja, ada yang langsung kerja, ya kan. Cuman untuk bagi kalian kayak misalkan SMA ataupun madrasah aliyah, sekolah Islam gitu, ya kan, yang minat ke psikologi silakan, karena peminat psikologi itu banyak banget sampai berjibun. Dan untuk beberapa kampus banyak sih yang punya jurusan psikologi itu. Ya gitulah. Sebenarnya gimana ya, dari gue sih ya bisa dibilang ayo kita kuliah kalau ini loh, maksud gue tuh kita kerja pendidikan selama kita masih mampu. Oke. Gue pribadi juga lagi nggak mood kemarin bikin video, cuman sekarang lagi mood lagi karena sebuah motivasi yang gimana ya, gue tuh butuh motivasi gitu loh ya. Intinya ya semoga aja ke depan, aduh meja keselimbat dulu meja. Jadi pesan dari gue, jangan pernah menyerah dari sebuah kekurangan lu ataupun fisik maupun mental lu, ya kan. Semua itu pasti ada jalan, termasuk diri gue sendiri. Semoga yang nonton video gue di like dan subscribe channel gue, dan semoga kedepannya kita semua bebas ataupun udah jauh-jauh kau yang namanya corona. Oke. Ya itu aja dari gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel gue, oke? Yang dua-duanya ya, Ahmad Taufan Adin Grow dan Atta channel ya, itu dua-duanya. Terus bantu gue ataupun support gue biar tetap buat video. Ya mungkin video itu ada yang sedikit berfaedah maupun tidak berfaedah, cuman tolong di saat video itu gue buat, yang lu ambil baiknya aja, buruknya jangan lu ambil. Yang buruknya lu taruh tong sampah aja lah, tong sampah banyak noh. Oke, dari gue thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.